Bekas restoran di Jalan Mawar Hitam. Tidak ada papan nama lagi di bangunan itu. Hanya tembok kusam, berlumut, jendela pecah yang ditutup triplek, dan pintu kaca retak yang selalu tampak sedikit. Terbuka padahal sudah bertahun-tahun. Tidak ada yang masuk. Orang-orang sekitar menyebutnya sederhana saja. Bekas restoran. Dulu namanya Restoran Mawar Hitam. Sekarang, tak ada yang berani menyebut namanya dengan suara keras. 1. Bangunan yang tidak pernah benar-benar tutup. Aku pindah ke daerah itu karena murah. Terlalu murah. Kalau dipikir-pikir, kontrakan kecilku tepat di seberang bekas restoran. Setiap sore, ketika matahari condong ke barat, bayangan bangunan itu memanjang ke jalan seperti tangan yang ingin meraih siapa saja yang lewat. Dulu rame, kata Burini, pemilik warung kelontong. Tiap malam penuh. Tapi sejak kejadian itu, aku tanya kejadian apa. Burini berhenti menata telur, menatap ke arah restoran, lalu menurunkan suaranya. Kalau masih mau tinggal lama di sini, mending jangan cari tahu. Kalimat itu, entah kenapa, malah membuatku penasaran. 2. Aroma yang kembali saat malam. Malam pertama aku mencium baunya. Bukan bau bangkai, bukan bau sampah, tapi aroma masakan nasi hangat, kuah kaldu, bawang goreng. Jam 12 lewat sedikit, aku terbangun karena perutku berbunyi. Bau itu menyelinap lewat jendela. Lembut tapi jelas, seperti restoran yang baru saja buka. Aku bangun, membuka tirai. Restoran itu gelap, tak ada lampu, tak ada orang. Tapi bau itu semakin kuat. Dan ini aku juga mendengar suara. Piring baru, sendok diketuk. Sesuatu seperti kursi digeser pelan. Aku menutup tirai lagi, mencoba tidur. Namun, sebelum terlelap, terdengar suara bel kecil. Ting, seperti bel di meja kasir restoran. 3. Cerita yang tidak konsisten. Keesokan harinya, aku bertanya ke beberapa orang. Jawaban mereka tidak pernah sama. Restorannya bangkrut, kata satu orang. Pemiliknya bunuh diri, kata yang lain. Ada pelanggan keracunan massal. Pegawainya hilang satu-satu. Tapi ada satu kesamaan. Semua berhenti bicara ketika aku bertanya. Ada yang meninggal di dalam? Mereka selalu menghindar, atau menatap lantai, atau buru-buru pergi. Malam berikutnya, bau itu kembali. Kali ini, aku juga mendengar suara orang berbicara. Ramai, seperti jam makan malam. Aku membuka pintu kontrakan. Lampu restoran menyala. 4. Restoran yang seharusnya kosong. Aku berdiri di seberang jalan. Jantung berdebar. Di balik kaca buram, aku melihat bayangan orang duduk di meja-meja. Banyak. Terlalu banyak untuk bangunan yang katanya kosong bertahun-tahun. Ada pelayan berjalan membawa nampan. Ada kasir berdiri menunduk. Dan di tengah restoran, seorang pria berdiri diam, mengenakan celemek hitam. Dia menoleh ke arahku. Matanya kosong, terlalu kosong untuk orang hidup. Lampu tiba-tiba mati. Samuel, pagi harinya, restoran itu kembali seperti biasa. Gelap, usang, tak bernyawa. 5. Bekas pegawai. Aku akhirnya menemukan Pak Surya, mantan pegawai yang masih tinggal di daerah itu. Wajahnya berubah pucat saat aku menyebut nama restoran. Kamu lihat mereka ya, katanya. Pelan, aku mengangguk. Pak Surya menarik napas panjang. Restoran itu nggak pernah tutup. Yang tutup cuma dunia kita buat mereka. 6. Malam terakhir operasional. Menurut Pak Surya, malam itu restoran penuh. Lebih penuh dari biasanya. Pemilik restoran ingin untung besar. Daging yang sudah bau tetap dimasak. Bahan kadaluarsa disajikan. Satu keluarga meninggal malam itu, disusul pelanggan lain. Panik. Polisi, tapi yang paling parah terjadi di dapur. Pemiliknya mengurung kami. Suara Pak Surya bergetar. Katanya kalau sampai ketahuan, kami semua ikut hancur. Gaspok. API, ledakan kecil. Tidak semua jasad ditemukan. Beberapa tidak pernah keluar. 7. Mereka masih bekerja. Kenapa mereka muncul lagi? Pak Surya
menatap kosong. Karena malam itu belum selesai buat mereka. Setiap tengah malam, restoran itu buka kembali, melayani pelanggan yang tidak sadar bahwa mereka sudah mati. Pegawai yang masih berdiri di posisi terakhir mereka, dan kadang mereka butuh orang baru. 8. Kursi kosong. Malam ini, bau masakan lebih kuat dari sebelumnya. Aku berdiri di depan restoran. Pintu terbuka lebar. Di dalam, satu kursi kosong menghadap pintu. Di atas meja, piring bersih. Sendok garpu tertata rapi. Bel kasir berbunyi. Ting, pelayan menoleh ke arahku dan tersenyum. Silakan, Kak, kami hampir tutup. Di belakangnya, pria bercelemek hitam menatapku tanpa berkedip. Aku sadar sesuatu. Restoran ini tidak pernah menerima orang yang masuk sebagai tamu. Hanya sepeng. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.